Rusia larang investor barat jual saham perbankan dan perusahaan energi. Нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим Rusia melarang investor dari negara-negara yang disebut tidak bersahabat untuk menjual saham di proyek-proyek kunci di bidang energi dan perbankan hingga akhir tahun. Negara-negara barat dan sekutunya termasuk Jepang telah memberlakukan pembatasan keuangan pada Rusia sejak negara itu mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari. Moskow membalas sanksi tersebut dengan menghambat pelaku bisnis barat dan sekutu mereka untuk meninggalkan Rusia, dan dalam beberapa kasus Moskow bahkan sampai menyita aset mereka. Dekret yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin dan diterbitkan pada Jumat 5 Agustus melarang investor dari negara-negara yang mendukung sanksi terhadap Rusia untuk menjual aset mereka dalam perjanjian bagi hasil PSA perbankan, entitas strategis perusahaan yang memproduksi peralatan energi. Yaitu pelarangan tersebut juga berlaku di sektor lain, mulai dari produksi minyak dan gas hingga batu bara dan nikel. Putin dapat menerapkan dispensasi dalam kasus-kasus tertentu agar kesepakatan tetap berjalan, kata dekret itu. Larangan tersebut juga mencakup hampir semua proyek keuangan dan energi raksasa di mana investor asing masih memiliki saham, termasuk proyek minyak dan gas Sakhalin 1. Pada Kamis 4 Agustus, produsen minyak negara Rusia Rosneft menyalahkan perusahaan migas Exxon Mobil karena penurunan produksi di lapangan Sakhalin 1. Setelah perusahaan energi utama AS itu mengatakan sedang dalam proses mentransfer 30% sahamnya ke pihak lain. Secara terpisah, sebuah keputusan pemerintah yang ditandatangani pada 2 Agustus memberi waktu sebulan pada investor asing di proyek gas alam cair atau LNG Sakhalin 2, yaitu Royal Dutch Shell dan perusahaan dari Jepang Mitsui & Co. and Mitsubishi Corp untuk mengklaim saham mereka di entitas baru yang akan menggantikan proyek yang ada. Keputusan baru tidak mencakup proyek Sakhalin 2, katanya. Exxon menolak berkomentar pada Kamis. Sebelum larangan itu diberlakukan, Exxon mengatakan telah membuat kemajuan yang signifikan dengan memutuskan untuk mundur dari proyek Sakhalin 1. Henggangnya korporasi dari proyek itu adalah proses yang kompleks. Sebagai mantan operator, Exxon memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan orang, perlindungan lingkungan dan juga integritas operasi, kata juru bicara perusahaan Casey Norton. Shell sedang mencari opsi untuk menarik diri dari proyek LNG itu, sementara Tokyo menegaskan kembali keinginannya agar perusahaan Jepang tetap mempertahankan saham mereka di sana. Sementara itu, perbankan dari Italia yaitu Unicredit dan Intesa Group AS City dan juga Raiffeisen dari Austria terus mencari opsi untuk keluar dari Rusia. Sementara perusahaan yang lain seperti Societe Generale dan HSBC juga telah menemukan jalan keluar. Lalu di Beijing Declaration itu, Beijing Agreement, sebenarnya sudah ada ketetapan bahwa China untuk sementara dalam pemilihan status quo tidak menggugat Taiwan. Sementara itu, dari sisi Amerika Serikat sebenarnya tidak boleh mengirim pejabat-pejabat di tingkat elit, baik itu menteri, ketua DPR, hingga presiden. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebetulnya sudah melanggar kesepakatan. Apa yang dilakukan Nancy Pelosi ini tidak memihak kemana-mana, tetapi ada aturan, ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Sebenarnya hubungan antara masyarakat tidak ada persoalan. Jika Anda mau ke Taiwan, tidak ada hubungan dengan dagang, no problem, tapi tanda kutip pejabat-pejabat tingkat elit yang dikehendaki dalam ketentuan deklarasi Beijing itu tidak boleh. Demikian jelasnya.